Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita hari ini hari yang sangat luar biasa, penuh dengan keberkahan. Keberkahan kita hari ini adalah keberkahan kita bisa bersilaturahmi dengan sesepuh bangsa ini, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa Jenderal setelah sekian lama tidak berjumpa. Dulu terakhir kita mengantar Jenderal ke kediamannya Hajah Rahmawati Soekarno Putri almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Jenderal T ini awet muda ini. Apa rahasianya ini? Baiklah, sebelum kita memulai intinya wawancara, saya ditanya apa resepnya mudah. Saya akan sampaikan singkat saja. Siap. Cycle daripada hidup, siklus hidup. Mulai daripada dikandung, lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua, akhirnya pulang tadi. Jadi ada titik dua, kelahiran dan kepulangan, mati. Filosofi ini harus dipegang teguh. Kalau orang tidak tahu filosofi hidup ini, hidupnya akan tersesat. Ya, nanti akan ketarik macam-macam di dunia ini. Tapi kalau kita mengerti kodrat Tuhan ini, kita akan mantap, stabil, tenang. Dalam keadaan apapun, Anda tidak susah. Anda naik pangkat, punya rezeki, tidak gembira, bersyukur. Sebaliknya kalau sakit, nggak menjabat, tidak perlu susah. Karena itu sudah, ya ada positif dan negatif. Sunatullah ya Jenderal. Nah, kalau positif, imbangi dengan negatif. Tapi kalau kita sakit, negatif, imbangi dengan positif. Saya kalau sakit, mengucap syukur pada Allah, diberi sakit. Ya, tidak boleh menggerutu. Itu namanya orang Jawa bilang, loro enak. Bagaimana loro kok enak? Gimana enaknya? Nah, enaknya karena diserahkan kepada Allah sakit ini. Bukan dirasakan sampai sambat mati-matian, jangan. Kalau diterima, bersyukur, hanya minta Tuhan berikan aku kekuatan sakit ini. Nanti sakit tua. Nah, itu cara mengimbangi. Jadi kalau sakit jangan menggerutu. Kalau sehat jangan luar biasa. Nah, ini tarik garis itu dalam garis yang zero line. Jadi disyukuri ya Jenderal ya, nah, disyukuri walaupun sakit disyukuri. Ya, syukur di mana-mana, susah, senang, disyukur itu. Karena itu hidup ada dua, siang, malam, pagi, sore, laki, perempuan, kaya, miskin, jabat, pensiun, dua. Luar biasa nih Jenderal. Ya. Ada dua, harus Anda tangkap itu supaya Anda menjalani itu. Oh begini toh hidup. Luar biasa Tuhan memberikan manusia, dikasih otak, dikasih hati, kolbu, ya, untuk merasakan nafsu-nafsunya, ya, dan dikasihkan iman, kepercayaan kepada yang menghidupi kita, Allah. Tiga ini dikelola. Nah, ini satu dalilnya. Kedua, bagaimana prakteknya? Ya prakteknya kita harus menjaga amanah Allah ini. Dikasih badan, dikasih sukma. Sukma dijaga dengan cara lain, beragama, ya, bermasyarakat, berbudaya. Nah, kalau yang namanya badan itu dijaga melalui kesehatan. Seimbang antara kegiatan, bekerja, istirahat, olahraga, rekreasi, dan ibadah. Ini cycle hidup begitu. Jadi dunia harus baik, akhirat juga harus baik. Dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, gitu Jenderal. Tidak mungkin di akhirat baik kalau di dunia tidak baik. Manusia dikasih hidup oleh Allah ini, di dunia ini ibaratnya menanam. Tanaman itu kalau kita tanam dengan baik, dirabuk dengan baik, dikasih pengairan bagus, bibitnya bagus, akan menuai. Tanaman yang bagus kita akan menuai. Lah menuainya itu di mana? Ada dua, bisa dituai di
waktu hidup di dunia, dan akhir penuaian itu di akhirat. Makanya jangan segan-segan dari perintah Allah, hidup itu harus ibadah yang baik. Jangan ada sedikit pun perbuatan yang jahil. Ya, maki orang, benci orang, menghina orang, jangan, sama-sama kok. Ya, hargai ini umat Allah semuanya. Tolong menolong, kata orang kita berpancasila gotong royong. Tidak bisa orang Barat satu, kita monodualis, satu diakui pribadi, tetapi kita anggota masyarakat. Kita senantiasa butuh masyarakat. Lahir ditolong bidan, mau pintar ditolong guru, mau pintar lagi ditolong dosen, sampai gitu. Mati pun nggak bisa gelundung sendiri. Ya, masih dipikul orang. Nah, sadar akan ini. Kalau orang sadar akan itu, hidupnya jangan sombong, jangan menyepelekan orang, jangan. Ya, karena kita akan memerlukan. Betul. Makanya perlu tadi silaturahmi, kan Bapak. Silaturahmi itu perintah agama itu. Silaturahmi, sila rahmat. Silaturahmi itu artinya berhubungan tadi dengan kecintaan. Menyambung yang putus. Menyambung hubungan dengan kecintaan sifatnya. Bukan asal hubungan terus berkelahi, salah. Nah ya, orang beragama itu luar biasa nih. Memberikan, khususnya agama Islam, saya tahu. Selalu silaturahmi. Nah, hidup dalam keseimbangan antara kerja, istirahat, olahraga. Kita tambah rekreasi, hari Minggu boleh, dan jangan lupa beribadah. Dan hidup selain itu kegiatannya harus keseimbangan. Tadi saya katakan, kalau positif imbangi negatif. Jangan sampai positif terus, lupa daratan nanti. Kalau negatif terus, buat Nah, selain itu, kita harus juga senantiasa bersyukur dan berhamdalah. La yasyukur ilallah, la yasrifu su'a ilallah, makana min nikmatin faminallah. Bersyukurlah ya kepada Allah, karena Allah banyak ini memberikan kepada kita. Oleh mata, telinga, wah bisa melihat ya. Nah, jadi syukur itu nggak habis-habisnya. Kalau orang kan bersyukur, lihat surat Ar-Rahman. Kalau Anda tidak pernah bersyukur, waduh, bortak tadi. Sombong. Dikira itu saya itu yang buat. Oh pintar, iya saya pintar. Karena kayak iya saya kayak bukan. Jadi Jenderal, tepatnya udara. Ini yang biar pemirsa Presidensial Institute tahu, Jenderal itu sangat mencintai pekerjaannya, dikenal dengan sangat mencintai pekerjaannya. Tentu dengan mencintai pekerjaannya itu akan mencintai keluarganya, mencintai agamanya, mencintai negaranya. Nah, yang luar biasa dari keluarga Jenderal Tri ini adalah hampir semuanya menjadi jenderal, anaknya, mantunya. Itu subhanallah. Subhanallah saya ucapkan, Maha Suci Allah. Termasuk cucu-cucunya beliau. Itu juga masuk tentara. Barangkali bisa sedikit berbagi pengalaman ketika dulu Jenderal masuk dinas ketentaraan. Ini meriwain. Pertama saya dikatakan tadi saya mencintai pekerjaan. Atau mencintai tugas. Harus Pak. Karena tugas atau kegiatan hidup ini adalah suatu kemutlakan. Itu amanah. Ada yang amanah Allah, ada yang amanah negara. Ya, kalau orang jadi pegawai negeri, amanah negara. Jadi tentara itu amanah bangsa dan negara. Jadi swasta itu amanah dari Tuhan juga ada, amanah dari masing-masing bos juga ada. Lah amanah ini harus dilaksanakan dengan baik. Nah itulah balasan orang dipercaya itu harus kita jawab dengan tanggung jawab. Itulah amanah tadi dijawab dengan tanggung jawab. Supaya kita bisa mencintai pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita dimanipulir. Pura-pura kerja, tapi kalau nggak ada tuannya tidur. Kalau tidak ada komandannya merokok waktu.
Tidak ada. Bekerja itu yang mengawasi adalah dirimu sendiri. Ya. Kita yang bisa mengawasi kita. Tidak perlu diawasi orang lain. Saya bisa menipu kan sama Anda. Ya. Pura-pura kerja, Anda nggak ada, tidur lagi. Tapi yang tahu siapa? Kan diri saya. Saya menipu diri saya. Jangan. Itulah tadi dasar kita menerima amanah, maka kerja harus kita cintai. Kemudian kedua saya ditanya tadi, Pak Tri kok aneh ini ya. Semua mantunya, anaknya, cucunya kok mendapat kepercayaan. Apa tadi disebut jenderal, apa ada yang bersarjana. Inilah ya, semua manusia harus bersyukur kalau diberi rahmat. Rahmat tadi, rahmat pertama pandai, kita punya otak. Rahmat mendapatkan tugas tadi bekerja. Kemudian bekerja yang berprestasi, rahmatnya naik pangkat. Saya pun dulu dari tentara bukan terus langsung jenderal. Ya? Dari bawah dulu. Letnan 2 dulu. Dari letnan 1, kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel, brigjen, majen, letnan jenderal sampai jenderal bintang 4. Ada jenjangnya. Ya, itu semuanya adalah yang namanya tingkatan hasil kepercayaan pada diri kita. Tapi jangan sampai ini dilupakan. Nanti ada ayat dalam Al-Quran. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kuasa itu bukan kita, bukan kamu, bukan presiden, bukan tentara. Yang kuasa Allah. Saya dititipin kekuasaan. Tahu ya? Jangan sombong kalau dikasih kekuasaan. Makanya nanti dicabut. Buktinya sudah dicabut saya. Udah pensiun dicabut ini. Nanti tunggu dicabut yang kedua. Hidup saya habis. Pulang. Tahu ya? Nah, ini harus disadari. Jadi kalau kuasa itu hanya kamu dikasih kepercayaan. Laksanakan kekuasaan kebaikan. Jadi kalau kekuasaan menindas, sombong, ya, pamer sama orang melarat, jangan. Sopo siro, sopo ingsun. Sopo siro, sopo ingsun. Jangan. Adigang, adigung, adiguno. Adigang, adigung, adiguno. Kayak ular, kayak gajah. Sombongnya jangan. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa ngurumangsani. Bukan rumangsa bisa. Tahu, semua bisa. Bisa cari, bisa Pak. Cari bisa Pak. Cari semua. Harus bisa merasakan. Bukan bisa merasa. Bisa rumangsa bisa ya. Semua bisa, tidak. Bisa merasakan. Jadi kalau saya ditantang satu pekerjaan, bisa nggak saya? Cocok nggak dengan ilmu saya? Cocok nggak dengan pengalaman saya? Nah, sekarang banyak ini di era sekarang reformasi semuanya dari presiden. Dikira gampang apa? Presiden mimpin 240 juta orang. 270. Tanah airnya seluas ini, sekaya ini, tanggung jawabnya luar biasa. Tadi pada kulillahumma tadi. Tuhan mengasih kekuasaan manusia. Nanti cabut lagi dan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Tahu ya? Dikasih, dicabut, tapi ada belakangnya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Belum tentu dikasih pangkat nanti naik surga. Jenderal Tri, sekarang kan sudah masa reformasi ya. Presiden dari reformasi sudah berganti dari Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Kata Jenderal Tri ini, kita tidak boleh kehilangan kekritisan kita dalam satu narasi di TV waktu itu. Juga kita harus tetap korektif, harus evaluatif, tapi juga harus solutif, kira-kira gitu. Pandangan Jenderal Tri dengan ungkapan itu barangkali bisa dinarasikan, Pak Jenderal. Baiklah Pak. Hidup itu kita yang menjalani ya Pak ya. Ibarat orang berjalan,
itu tentu ada pal-pal, ya. Ada tangga-tangga. Ada tangga-tangga, ada pal lah, tonggak-tonggak. Misalkan orang hidup kan mau tidur, Ya. nah itu pun harus bisa kita mengevaluasi diri kita. Bekerja apa tadi itu kita? Bagus sama jelek? Kalau bagus, apa yang bagus? Nolong orang. Tadi saya membuat konsep yang bagus. Saya tadi menolong orang miskin. Bagus, terus kan. Evaluasi kok. Saya tadi maki sopir saya. Jangan. Kenapa dimaki-maki? Sopir membantu baik-baik kok dimaki. Ya. Nah, tahu ya. Itu namanya evaluasi. Koreksi diri. Kenapa saya kok begitu? Nah, inilah baru kita istighfar. Ya. Kita ampun ya Allah. Jangan dianggap semua yang saya lakukan tadi benar semua. Iya. Koreksi diri itu artinya ada yang bagus, ada yang keliru. Yang bagus teruskan besok. Tapi yang jelek, ya Allah, astagfirullahaladzim. Minta maaf kepada orang juga, kepada Allah juga. Ya, itu kuncinya. Setelah itu, evaluasi, korektif, ada lagi yang dikatakan introspeksi diri. Muhasabah. Lihat diri kita, introspeksi. Dan jangan apa-apaan. Tadi yang salah kan sopir. Tadi saya makan nggak enak kan salah kan istri saya masa. Nyalain orang terus. Ya. Ini selalu menunjuk, jangan dong. Kalau saya menunjuk kepada begini orang, satu, yang lain kemana? Ke dirinya. Ini kan. Salah kamu, ketawa ya. Salah satu, salah tiga. Ya. Makanya jangan sok menyalahkan orang. Nah, hati-hati hiduplah yang baik. Kalau kelihatan ada orang kurang lurus, ya dibetulkan dengan cara yang baik, yang halus, yang sopan. Itu ajaran agama dan ajaran Pancasila begitu. Ya. Manusia Indonesia ini harus sopan santun. Jangan sampai sekarang generasi berganti, namanya beda, tidak ada sopan santun. Jangan, apapun namanya. Generasi 45, perintis, perjuangan, sampai generasi milenial tetap berkepribadian jati diri orang Indonesia. Bisa sedikit dijelaskan jati diri bangsa kita ini? Jati diri itu adalah ciri. Kalau pohon itu jati dirinya ya namanya itu. Kalau pohon kelapa ya jati dirinya kelapa. Ya. Tidak akan dia jadi pohon apel. Ya, kalau pohon apel jati dirinya apel. Tidak akan mungkin walaupun dirabuk dikit akan jadi semangka. Ya. Tahu? Jati diri manusia juga bangsaan dulu, internasionalisme, ya, baru Ketuhanan. 4, ya, kerakyatan, baru demokrasi, masuk kepada kesejahteraan, terakhir ketuhanan yang berbudaya. Itu maksudnya bukan terakhir itu yang paling belakang, bukan. Kenapa kok sekarang taruh atas? Sama saja. Ditaruh di atas, Tuhan itu hierarkis, piramidal, membawai kita. Ya. Ditaruh di bawah pun Tuhan, yaitu mendasari semua yang hidup. Di alam semesta itu, Tuhan yang menghidupkan. Jadi jangan dilihat kalau Tuhan ditaruh di bawah, itu menghina Tuhan. Tidak. Karena itu, sistematika itu hanya stressing. Apa stressingnya? Bangsa. Karena kita dijajah ini, karena bangsa kita perlu dikompakkan, perlu dipersatukan. Ya, bangsa kita ini banyak, Sabang Merauke, suku-sukunya banyak, budayanya banyak, agamanya pun banyak, kepercayaan. Ini harus bangsa ini diutuhkan. Kasih semangat memperjuangkan untuk merdeka itu. Nah, makanya yang dikatakan dulu bangsa. Baru kenapa internasionalisme? Ya. Kalau kita yang kedua itu kan kemanusiaan adil dan beradab. Kalau Bung Karno yang kedua internasionalisme itu kita yang berbangsa ini, kebangsaan kita, bukan kita yang sovenis, merasa jago. Ya. Jago yang paling jago seluruh dunia ini orang Indonesia, jangan. Orang Indonesia ini adalah juga sejajar dengan bangsa yang lain. Kita sama umat Tuhan. Ya, kamu tidak boleh sombong, tapi tidak boleh ya kecil hati, minder warga kita, jangan. Kita harus sopan santun, kerjasama,
saling menghargai. Itu perintah Tuhan. Tahu ya? Nah, makanya bangsa Indonesia adalah bagaikan taman sari bagi bangsa-bangsa seluruh di dunia ini. Ya, Bung Karno mengatakan ada taman sari di dunia ini, bunga melati, mawar, kenanga, macam-macam. Ya, kalau bagus dibentuk, dirawat, damai, kerjasama, taman yang indah. Ya. Tapi kalau seperti sekarang, masing-masing bangsa sangat egoistis dengan pahamnya masing-masing, sangat rakus, menjajah, perang. Nah, tidak tercipta sih namanya taman sari bangsa itu. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar baca itu, di samping pemerintah kita ini melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut serta mendamaikan dunia, ketertiban dunia. Jadi orang Indonesia tidak hanya memikir dirinya saja. Kita sejak berkonsep ini, nanti sampai kita bernegara, berbangsa terus menerus, kita tetap komit, tetap terkait dengan tanggung jawab dunia ini. Makanya Bung Karno dulu baru merdeka ada konferensi Bandung. Asia Afrika, bayangin, baru merdeka sedang ngundang orang di Bandung. Tahun 55. Datang semua Lono segala macam, Mesir. Nah, wah, jago-jago pendekar-pendekar diundang Bung Karno. Merdekalah, tidak ada penjajahan, kita sama-sama manusia. Dari Bandung itulah berkembang di gerakan kemerdekaan. Asia Afrika akhirnya gerak merdeka. Jadi pada waktu perang dingin, ya, menang perang dunia selesai, Rusia, Amerika pemenangnya. Timbul perang dingin. Yang ini liberalis, yang ini komunis. Perang dingin. Bung Karno nggak mau. Ingin juga netral, membentuk gerakan non-blok. Tahu ya? Nah, jadi selalu berinisiatif untuk kebaikan karena orang Pancasila itu. Jenderal, kan kalau tidak salah Jenderal sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah di BPIP saat ini ya, apa yang dicapai di dalam kinerja BPIP ke depan maupun yang sudah dicapai maupun yang belum? Ya, baik Pak. BPIP ini saya bersyukur. Karena pada waktu awal reformasi BP7 dihapus, penataran P4 dihapus, tapi tidak diganti, mestinya dihapus, ada penggantinya yang lebih baik. Begitu dong. Kalau yang namanya tadi bergulir perubahan, dihapus tanpa diganti, padahal itu menyangkut kepancasilaan itu. P4 dulu ditatar itu maksudnya supaya ngerti orang Indonesia itu berpancasila ini. Kok dibuang? Nah, akhirnya apa? Dari reformasi 1999 sampai sekarang, satu generasi ini kosong. Anak-anak kita blank. Kali ini gap generasi. Karena apa? Tadi penataran nggak ada, Pancasila tidak diajarkan di sekolah. Ada dimasukkan dalam ketatanegaraan saja, kewarganegaraan saja. Keliru. Warga negara itu adalah bagian kecil. Ujungnya Pancasila. Berpancasila lah dulu. Baru nanti warga negara dibahas. Baru kita bahas demokrasinya. Bahas kita ketahanan nasional. Dibahas disiplin. Macam-macam. Ini rincian. Jangan dimasukkan Pancasila dalam rincian. Sejarah dihapus. Bayangin. Anak SD sampai perguruan tinggi. Sejarah dihapus. Karena ini dianggap habis-habisin waktu saja. Lebih baik belajar teknologi, ya, sains dan teknologi. Ya keliru, Amerika 200 tahun merdeka sekarang masih diajarkan kebangsaan. Supaya tambah kuat bangsanya ini. Kita dibuang. Kalau orang nggak ngerti sejarah, kata Bung Karno, jas merah. Jangan lupa sejarah. Kalau Anda lupa sejarah, Anda tidak tahu hari kemarin, tidak tahu hari depan, bingung saudara. Saudara kan mudah menjadi orang yang tidak kokoh tadi, tidak punya jati diri, nggak ngerti sejarah lagi. Jangan kembalikan lagi nih tradisi kita, bangsa Indonesia ini, jati dirinya digembleng
sebagai manusia Indonesia banyak kriterianya, pelajari Pancasila itu. Kemudian kita juga belajar tadi yang apa tadi, selain jati diri, kepancasilaan tadi. Ya. Ini tidak boleh, kita bangsa ini masih bangsa yang belum lama kita, istilahnya masih separuh, belum mateng. Yang mateng pun tidak boleh takabur, harus tetap ditanamkan itu. Ya, terus menerus supaya makin melekat karena perkembangan makin cepat, makin maju. Jadi kalau tidak digembleng tentang kepancasilaan ini, ya akan dimasuki ideologi lain. Nah, sekarang zaman globalisasi ini cepat sekali. Nah, saya ceritakan mengapa? Ya karena sudah terbuka, ya bisa buka HP anytime, ya bisa melihat informasi apa saja. Dan you bingung lihat itu, karena tidak punya jati diri, tidak punya pegangan. Tapi kalau punya pegangan, punya konsep, ngerti Pancasila, biar ini informasi banyak, saudara akan bisa menyaring, tahu ya, disaring mana yang baik, yang bermanfaat, kita ambil. Tetapi yang merusak, jangan dong. Itu namanya bangsa yang berdaulat, bukan bangsa yang terjajah, tahu ya. Nah, ini yang penting kebangsaan ini. Jadi waktu reformasi tidak ada pelajaran Pancasila. Nah sekarang dengan adanya Bapak tanya BPIP ini, Bapak Presiden membuat peraturan Presiden membentuk BPIP, maksudnya untuk merumuskan kembali bagaimana kita menanamkan ideologi Pancasila kita ini kepada semua aparat negara ini. Aparat negara dan semua komponen bangsa ini. Dan tidak ada yang terlewat, komponen itu semua rakyat jelata ini. Semua rakyat bangsa kita ini harus mengerti apa itu ideologi Pancasila. Belajar ideologi Pancasila itu harus belajar apa itu Pancasilanya sendiri. Ya, Pancasila itu fungsi dan perannya pertama tadi Pak BPUPK, apa dasar negara. Nah, Pancasila dasar yang pertama. Dasar itu dasarnya mendasari filosofis Grondslag, dasar filosofi, sangat mendasar. Yang kedua setelah itu sebagai ideologi negara, itu sebagai lifestyle, penuntun kata Bung Karno. Kita berjalan ini harus dituntun, ya punya dasar, tapi kalau jalan ini tidak ada yang nuntun, kesasar kita. Itulah ideologi. Nah, ideologi itu masih abstrak, ya, tetapi konkret. Value-nya harus diwujudkan dalam kenyataan hidup. Apa itu? Pandangan hidup. Ya. Makanya manusia Indonesia selain mengerti dasar Pancasila, ngerti ideologi Pancasila, ngerti pandangan hidup bangsa, berikutnya apa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila itu punya kekuatan menyatukan orang Indonesia yang beda-beda itu. Beda sukunya, beda budayanya, beda agama. Tapi ada titik temunya. Karena dulu mau merdeka bersama-sama kan. Titik temunya mau merdeka, dulu penjajah dijajah semua. Nah ini jangan sampai lupa. Dulu berjuang satu, sekarang setelah merdeka, pecah. Keliru. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya berjuang. Ya, Bung Karno mengingat bagaikan kita kemerdekaan jembatan emas, kata Bung Karno. Aku di sini ini, nah inilah pernyataan kemerdekaan, proklamasi. Merdeka untuk apa merdeka? Merdeka untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur.